Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Al-Ghifari dengan NPM 251010242. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu tentang hak asasi manusia. Untuk memenuhi tugas Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syafriadi SHMH. HAM merupakan fondasi utama dalam kehidupan demokratis dan negara hukum karena menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, kebebasan dan hak yang harus dilindungi. Di sisi lain, HAM adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. HAM tidak diberikan oleh negara, kelompok, maupun individu tertentu, tetapi HAM sudah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir karena ia adalah manusia. Dalam perspektif hukum Indonesia, HAM merupakan hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh warga negara. Dengan demikian, HAM bukan hanya berbicara mengenai hak seseorang, tetapi juga mengenai kewajiban semua pihak untuk menghormati dan melindungi hak tersebut. Konsep HAM yang kita kenal saat ini lahir melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada masa lalu, kekuasaan seringkali dijalankan secara absolut, tanpa memperhatikan hak-hak rakyat. Konsep HAM yang kita kenal saat ini lahir melalui perjalanan sejarah yang panjang. Pada masa lalu, kekuasaan seringkali dijalankan secara absolut tanpa memperhatikan hak-hak rakyat. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai gerakan yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak manusia. Perkembangan HAM ditandai oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776, hingga Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara di Prancis pada tahun 1789. Puncaknya terjadi setelah Perang Dunia Kedua ketika masyarakat internasional menyadari pentingnya perlindungan hak manusia. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan utama perkembangan HAM di dunia. Hingga sejak saat itu, HAM berkembang menjadi prinsip universal yang diakui oleh hampir seluruh negara. HAM memiliki beberapa prinsip utama di dalamnya. Yang pertama yaitu prinsip universalitas, yaitu bahwa HAM berlaku bagi semua manusia tanpa memandang kebangsaan, agama, ras, suku, jenis kelamin maupun status sosial. Yang kedua adalah prinsip kesetaraan, yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Yang ketiga adalah prinsip non-diskriminasi, yang berarti tidak boleh ada perlakuan berbeda yang merugikan seseorang berdasarkan identitas tertentu. Yang keempat adalah prinsip tidak dapat dicabut, artinya yang menunjukkan bahwa HAM melekat pada manusia dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Dan yang terakhir adalah prinsip saling bergantung, yaitu bahwa satu hak berkaitan erat dengan hak lainnya. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama, hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak memilih, dan hak memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu yang meliputi hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. Yang ketiga yaitu hak kolektif atau hak solidaritas, seperti hak atas pembangunan, lingkungan hidup yang sehat, dan perdamaian. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. HAM lahir dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat
yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan, keadilan, dan non-diskriminasi menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan HAM. Oleh karena itu, pemahaman kita mengenai HAM tidak boleh berhenti pada aspek teoritis semata, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.